Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa Dila Yuliana, NPM E1D021045, Program Studi Agribisnis 2021, Mata Kuliah Komputer dan Pemrograman, Dosen Pengampu Rusdi Effendi, STMkom, dan Koas Bagus Mirzana, G1F020024, dan Alzafar Rizky, G1F020026. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai bagaimana cara membuat website responsi dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Berikut ini bentuk website responsi saya dengan tema cake. Pada halaman ini terdapat 4 elemen. Yang pertama ada elemen header. Pada elemen header ini terdapat tulisan Enjoy your day with a variety of sweet cake. Dan juga pada sebelah kanan terdapat kolom pencarian. Lalu yang kedua ada elemen main, di mana elemen banner yang terdapat logo Tokopedia. Lalu yang ketiga terdapat elemen main, di mana elemen main ini terbagi menjadi 3 kategori. Ada varian, ada about us, dan juga ada pelapor. Lalu yang kemudian untuk yang keempat ada elemen footer, di mana elemen itu bertulisan Nisa Dila Yuliana Agribisnis 2021. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Kita open folder sesuai dengan folder yang telah kita buat tadi. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya membuat 3 file. Yang pertama ada file HTML, yang kedua ada file CSS, dan yang ketiga ada file JS atau JavaScript. Pada file HTML ini, untuk menggabungkan file HTML dengan file CSS, kita bisa menggunakan tag link rel, style listed, ref sama dengan file CSS, di mana untuk nama file CSS ini haruslah sama dengan file CSS yang telah kita buat ini. Lalu untuk menggabungkan file HTML dengan file JavaScript, kita bisa menggunakan tag script src sama dengan file JS, di mana file JS ini juga haruslah sama dengan nama file yang kita buat ini. Adapun pada HTML ini, yang pertama kita tuliskan doctype HTML. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Untuk pada bagian head-nya, saya menggunakan template yang sudah disediakan oleh HTML. Untuk template-nya sendiri terdapat pada link di bawah ini. Lalu di bawahnya ada title, di mana title ini saya beri nama Nisa Cakes. Ini artinya pada website yang nanti saya buat, pada bagian judulnya, judul pojok atas akan muncul Nisa Cakes sebagai title-nya. Lalu di sini juga ada body, di mana saya menggunakan type checkbox dengan ID check, lalu kelasnya sidebar. Setelah itu saya juga memakai tag UL dan juga ada item tag-nya LI.
Jadi nanti pada bagian websitenya akan muncul kolom search, varian, about us, dan flavor. Lalu di bawahnya ada kelas, container, dan header. Juga ada logo. Pada bagian ini saya menuliskan enjoy your day with a variety of sweet cake. Lalu pada bagian kiri ada div class main, di mana saya di sini menuliskan dengan H2 atau heading 2 yang saya tulis dengan varian dengan menggunakan ul, dan juga item tag-nya li, dan di tengah ini saya juga memberikan on click, di mana on click ini berfungsi agar tulisan yang saya buat nantinya dapat diklik. Juga saya memasukkan nama-nama dari varian produk yang saya buat. Setelah itu pada bagian middle atau yang di tengah, saya menuliskan about us, juga sama dengan H2, lalu disertakan juga dengan gambar dengan format JPG. Untuk gambarnya juga sudah semua saya masukkan di folder baru yang saya buat tadi. Saya juga menambahkan paragraf di bawah gambarnya. Lalu ada bagian kelas right, yaitu bagian kanan, dengan headingnya H2. Lalu saya tuliskan flavor yang juga memakai tag ul dan li. Ini juga sama on click. Juga di sini diisi berbagai macam varian, berbagai macam flavor yang nantinya akan muncul di web yang dibuat. Setelah itu saya juga membuat footer. Pada bagian footer ini saya menuliskan Nisa Dila Yuliana Agribisnis 2021. Lalu kita akhiri dengan tag body HTML. Lalu setelah itu di file CSS. Setelah HTML selesai kita buat, langsung saja kita inputkan shortcode pada file CSS. File CSS ini untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web agar nantinya tampilan web kita lebih menarik, terstruktur, dan tidak acak-acakan. Dengan CSS ini, kita bisa mengatur gambar-gambar, baik itu posisi dan ukuran. Selain itu, juga bisa mengatur warna background atau tulisan pada file HTML tadi. Untuk di sini ada paddingnya sama dengan 0, marginnya 0, font family Federal Garamond, dan untuk colornya ini sesuai warnanya sudah ada di sini sesuai dengan keinginan kita masing-masing, kita tinggal menyesuaikan saja sesuai selera. Lalu ada body, di sini juga ada background, warnanya sesuai keinginan, ada text decoration, none, ada container, marginnya auto, overflow hidden, make width-nya 1200 pixel.
Lalu untuk headernya, height-nya ada 70 pixel, weight-nya 100%, background color ini disesuaikan dengan warna yang diinginkan, color-nya juga. Lalu ada cari di mana float-nya right, padding-nya 15 pixel. Dapat dilihat seperti pada shortcut di bawah ini. Untuk background dari gambar ini juga disesuaikan nanti untuk tampilan websitenya bisa sesuai keinginan masing-masing. Di sini juga ada gambar seperti yang kita masukkan di file HTML tadi. Lalu pada bagian web ini menyesuaikan layar, di mana saya menggunakan screen and make width 1080 pixel dengan width 100%, kiri container width 100%, kiri width 25%, middle width 40%, flat left, height auto, tag align, center, right ada width 27%, flat left, height auto. Pada bagian screen ini digunakan jika user menggunakan layar laptop atau layar yang lebih lebar. Lalu di bawahnya juga terdapat screen and make width 780 pixel, mobile menu, display block, flat right. Pada bagian ini biasanya digunakan jika user memakai layar HP. Di bawahnya ini juga terdapat ukuran dari gambar-gambar yang telah kita buat tadi. Juga terdapat logo sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Lalu setelah file CSS ini sudah selesai diinputkan shortcut-nya, kita beralih ke file JavaScript atau file JS. Pada JavaScript ini, pada bagian pertama terdapat fungsi alert, di mana fungsi alert ini adalah jendela dialog yang digunakan untuk mengkonfirmasi sebuah peringatan fungsi yang ada dalam objek window. Di sini saya menuliskan is downloading, sehingga tampilannya selanjutnya juga di sini ada fungsi confirm dan fungsi prompt. Pada fungsi confirm ini berfungsi untuk mengkonfirmasi dalam melakukan tindakan tertentu. Pada fungsi ini menggunakan kondisi if dan else. Di mana untuk memesan produk, nah ini nantinya kue ini bisa menggunakan aplikasi Tokopedia. Apakah Anda yakin? Jika nantinya kita mengklik OK, maka akan muncul tulisan produk ini sedang dalam proses, silakan tunggu. Namun sebaliknya, jika kita mengklik cancel atau batal, maka akan muncul tulisan produk di cancel. Selanjutnya di sini ada fungsi prompt, di mana fungsi prompt ini digunakan untuk mengambil sebuah inputan dari pengguna, di mana dialog penginputan akan mengembalikan sebuah nilai string dari apa yang diinputkan pengguna. Pada fungsi ini juga terdapat kondisi if dan else. Di sini dituliskan masukkan produk yang Anda sukai atau inginkan.
nanti kita pada web yang kita buat, kita akan diminta untuk memasukkan produk yang kita inginkan atau kita sukai. Jika nanti kita mengklik OK, maka akan muncul tulisan produk, lalu nama dari produk yang kita inginkan tersebut, lalu juga muncul tulisan segera diproses dan akan dikirim ke alamat tujuan. Namun sebaliknya, jika kita mengklik cancel atau batal, maka akan muncul tulisan request Anda dibatalkan. Ini dia tampilan website yang telah saya buat. Seperti tadi saya bilang, di bagian atas ini terdapat title saya dengan nama Nisa Cakes. Lalu pada bagian header ada Enjoy Your Day with a Variety of Sweet Cakes. Di sini ada pencarian, ada logo Tokopedia, juga ada varian. Ini bisa dilihat berbagai macam variannya. Kita bisa mengklik, muncul tulisan is downloading. Oke. Lalu ini about, ini ada gambar produk yang saya jual. Lalu terdapat keterangan, paragraf. Di bagian sini juga ada flavor atau rasa yang saya berikan. Di sini berbagai macam rasa. Jika kita klik, maka muncul tulisan untuk memesan produk W ini bisa menggunakan aplikasi Tokopedia. Apakah Anda yakin? Kita klik OK, maka di bagian atas ini muncul produk ini sedang dalam proses, silakan tunggu. Namun sebaliknya, jika kita klik batal, maka akan muncul tulisan produk di cancel. Pada bagian bawah sini ada footer tadi yang saya tuliskan dengan nama Nisa Dila Juliana Agribisnis 2021. Baiklah, itulah tadi bagaimana cara membuat website dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata saat saya menjelaskan, ataupun suara-suara mungkin yang mengganggu, ataupun dalam saat saya menjelaskan, mungkin masih banyak kata yang tidak bisa saya sampaikan dengan jelas. Pada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.